Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi hasil analisis lagu dalam buku yang di HKBP nomor 503 ayat 1 sampai 3. Materi ini dianalisis oleh saya sendiri, Adelia Salisa Beng Tapahan. Saya Yeremia Jamari Simanjuntak. Saya Samuel Karlian Manik. Selamat. Kami akan menyanyikan lagu buku ND HKBP nomor 503 ayat 1, 2, dan 3. Menyaksikan. Yang pertama adalah informasi umum lagu. Posisi lagu buku yang di HKBP nomor 503 dalam buku logo HKBP terdapat di nomor 343 dengan judul dalam bahasa Batak yaitu Nalo Jaho Odongaki, dengan judul dalam bahasa Indonesia yaitu Engkau Lelah Sahabatku. Karakteristik lagu ini memiliki nada dasar C sama dengan Do dengan tempo moderator dan iramanya 4/4. Lagu ini terdiri dari 3 ayat. Latar belakang pengarang. William James Kirkpatrick lahir pada 27 Februari tahun 1838 di Duncannon, Pennsylvania, Amerika Serikat. Lalu, ia wafat pada 20 September 1921. William James Kirkpatrick adalah seorang komponis dan musisi Kristen yang dikenal sebagai penulis ratusan lagu rohani Protestan. Kirkpatrick memainkan cello dan ia bekerja sebagai editor musik. Lalu ia aktif melayani di gereja Metodis pada tahun 1865 dalam 3 periode berbeda selama kurang lebih 17 tahun. William James Kirkpatrick berkolaborasi dengan banyak penyair Kristen ternama. Salah satunya adalah Jenny J. Crosby. Sebelum ia menjadi editor musik, William James Kirkpatrick bekerja sebagai tukang kayu dalam bisnis furnitur pada tahun 1862 hingga 1878. Lalu, William James Kirkpatrick meninggalkan profesinya untuk mendedikasikan hidupnya pada musik. Lalu, ia menjabat sebagai direktur musik di Grace Methodist Church di Philadelphia. Karya-karya milik William James Kirkpatrick. Kirkpatrick menyusun sekitar 100 koleksi lagu rohani. Yang pertama adalah Devotional Melodies pada tahun 1859.
Lagu ini diterbitkan pada saat William James Kirkpatrick berusia 21 tahun. Banyak koleksi lagu yang diterbitkan oleh John Hood Company dan Praise Publishing Company milik William James Kirkpatrick sendiri. Beberapa lagu terkenal milik William James Kirkpatrick antara lain yang pertama adalah Jesus Save, yang kedua adalah He Hideth My Soul, yang ketiga adalah A Shelter in the Time of Storm, lalu yang keempat ada Tis So Sweet to Trust in Jesus, dan yang terakhir adalah lagu yang menjadi dasar buku NDHKBP nomor 503 yaitu Wait and Murmur Not. Lagu-lagu William James Kirkpatrick menggambarkan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai sahabat jiwa yang setia hadir dalam air mata dan kesusahan umatnya. Lagu-lagunya bertemakan kasih Kristus, penghiburan, dan undangan untuk berserah kepada Yesus. Yang selanjutnya ada konteks sejarah revolusi industri. Konteks sejarah revolusi industri kedua berlangsung dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan perkembangan pesat dalam teknologi, terutama pada listrik, produksi massal, dan transportasi. Perkembangan yang pesat ini menyebabkan urbanisasi dengan banyaknya orang yang pindah ke kota-kota untuk bekerja di pabrik-pabrik, sehingga merubah struktur sosial masyarakat. Di tengah-tengah perubahan sosial yang begitu pesat, gereja memainkan peran penting dalam memberikan stabilitas dan penghiburan bagi masyarakat yang menghadapi tantangan kehidupan industri. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada Saudara Jeremy. Selanjutnya, latar belakang dari penciptaan lagu. Lagu ini diciptakan oleh William James Kirkpatrick sebagai respon terhadap realita penderitaan manusia. Lagu ini mengundang semua yang letih lesu datang kepada Tuhan. Lagu ini pertama kali muncul dalam buku lagu Kristen yang diterbitkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Lagu Wait and Murmur Not kemudian diadaptasi menjadi lagu Batak yang berjudul Nalojaho Odongaki oleh pendeta Toga P.L. Raja Guguk yang kemudian disesuaikan dengan nuansa dan kebutuhan rohani orang Kristen Batak Toba. Lagu Wait and Murmur Not yang kemudian diadaptasi menjadi lagu Batak Nalojaho Odongaki kemudian diterima dalam buku NDHKBP sebagai lagu penghiburan dan kekuatan iman dengan melodi yang lembut dan bersifat reflektif. Selanjutnya, analisis lirik ayat pertama dalam lagu buku NDHKBP nomor 553. Di dalam ayat pertama, lirik aslinya adalah Nalojaho Odongaki dibayan asusaani. Rade diho adiani saibereng dopak Yesusi. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah, engkau lelah sahabatku, dilanda kesusahanmu. Sedia tempat yang teduh, datanglah pada Tuhanmu. Di ayat pertama ini memiliki makna teologis yaitu mengakui realitas penderitaan dan kelelahan yang dialami oleh sesama, dongaki, atau dalam bahasa Indonesianya temanku. Dalam teologi HKBP, penderitaan ini dipahami sebagai bagian dari kehidupan di dunia yang fana ini, akibat dari dosa dan kejatuhan manusia yang tercatat dalam Roma 5 ayatnya yang ke-12. Adian di sini memiliki pengertian istirahat atau kelegaan yang dijanjikan bagi mereka yang berbeban berat. Terdapat di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Arahan untuk saibereng dompak Yesusi atau dalam bahasa Indonesianya adalah datanglah pada Tuhanmu merupakan hal yang sangat sentral dalam teologi Kristen. Selanjutnya, analisis lirik di dalam ayat kedua dan ketiga dalam lagu buku NDHKBP nomor 503. Di dalam ayat kedua memiliki lirik Rais dalanmu jalamau mansai dok dosilangmi tugijang panayilimi satokin nai masalpui, atau dalam bahasa Indonesianya, jalanmu susah dan terjal dengan salibmu yang berat, Tuhan akan menolongmu, bebanmu pasti berlalu. Di dalam ayat yang kedua ini menggambarkan kesulitan hidup yang digambarkan dalam lirik ini sebagai silangmi atau dalam bahasa Indonesianya salibmu. Lirik ini juga mengajak orang yang mendengar atau menyanyikannya untuk melihat melampaui kesulitan saat ini, mengarah pada pengharapan surgawi. Pada ayat yang ketiga memiliki lirik yaitu satokin nari namai dungi ro haluaoni jonok doha sonangani pasoma holsomi, atau dalam bahasa Indonesianya, segera akan tiba waktunya akan datang keselamatanmu.
Hatimu akan dihiburnya, hentikanlah keluhanmu. Di dalam ayat yang ketiga ini menegaskan keyakinan akan kedatangan kelepasan dan pembebasan dari penderitaan, memberikan pengharapan akan kedamaian yang melampaui pemahaman. Terdapat dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 7. Di dalam referen yang berisi soho ungut-ungut mi paso, soho ungut-ungut mi paso, hoho maho, paso saritami, atau dalam bahasa Indonesianya, tenang, jangan engkau mengeluh, hentikanlah semua keluhanmu, memiliki makna yaitu sebuah seruan untuk bersabar dan tidak larut dalam keputusasaan. Referen ini mengajak kita atau orang yang mendengar atau menyanyikan lagu ini untuk merenung dan mencari ketenangan dalam Tuhan. Analisis teologis lagu. Lagu dalam buku ND HKBP nomor 503 Naloja Ho Dongaki merupakan lagu yang bersifat kristosentris, yaitu lagu yang bersifat memusatkan pengharapan dan kekuatan pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sumber penghidupan. Lagu ini mengingatkan umat untuk percaya pada pemeliharaan dan kasih setia Allah di tengah segala situasi. Mendorong umat untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan tidak larut dalam keluhan. Lagu ini juga berisi pengharapan eskatologis, yaitu sebuah pengharapan akan keselamatan dari kedamaian di masa depan. Lagu ini mengakui bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan kesulitan dan beban. Ayat-ayat Alkitab yang menginspirasi tema lagu dalam buku ND HKBP nomor 503 pada kitab Matius 11 ayat 28 terinspirasi dari Yesus yang sedang mengajar murid-muridnya pada saat itu. Yesus berkata murid-muridnya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pada kitab Mazmur 55 ayat 22 terinspirasi dari Daud yang mengungkapkan rasa sakit dan pengkhianatan yang dialami terkait pemberontakan Absalom dan pengkhianatan Ahitofel. Pada kitab ini Daud mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Pada kitab Yohanes 14 ayat 27 terinspirasi dari Yesus yang sedang menjawab pertanyaan dari Yudas bukan Iskariot. Pada saat itu Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Teologi menekankan kasih karunia dapat Kristus dalam penderitaan. Analisis liturgi lagu. Lagu buku ND HKBP nomor 503 paling sering digunakan dalam konteks pelayanan untuk memberi penghiburan pada jemaat yang berduka atau menghadapi kesulitan. Terkadang lagu tersebut juga bisa dinyanyikan dalam ibadah umum untuk mengingatkan jemaat akan pemeliharaan Tuhan. Lagu tersebut juga bisa dinyanyikan sebelum pengakuan iman untuk mempersiapkan hati jemaat sebelum melakukan pengakuan iman bersama dalam ibadah, dan juga lagu tersebut bisa dinyanyikan sebelum hukum Taurat digunakan untuk menyiapkan jemaat sebelum pembacaan dan penjelasan hukum dalam liturgi. Juga dipakai dalam konteks ibadah reguler untuk mengingatkan jemaat akan pemeliharaan Tuhan. Dalam buku ND HKBP, lagu ini masuk di kategori lagu bagian ND di Sarihon Doho yang termasuk di haluan Nagok yang memiliki arti yaitu lagu tentang kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang merasa kesulitan di tengah penderitaan sehingga membutuhkan keselamatan penuh daripadanya. Dalam buku nyanyian HKBP, lagu ini masuk di kategori lagu pembagian pemeliharaan Tuhan yang memiliki arti yaitu lagu untuk orang-orang yang pemeliharaan Tuhan seperti orang yang merasa lelah, kesulitan, dan berbeban berat di tengah-tengah penderitaan yang dirasakan. Lagu ini berfungsi sebagai penguat iman, penghibur hati yang berduka, dan pengingat akan janji keselamatan yang diberikan Allah Yesus Kristus, yang merupakan inti dari pemberitaan Injil dalam tradisi HKBP. Kesimpulan, William James Crickpeter, pencipta lagu asli White and Murmur Not, yang menjadi dasar buku ND HKBP nomor 503 yang lahir pada tahun 1838. Lagu tersebut terdiri atas 3 ayat yang kaya akan makna teologis dan penghiburan. Lagu buku ND HKBP nomor 503 berfungsi sebagai
penguat iman. Penguat iman. Lagu buku ND AKBP nomor 503 yang berjudul Nalo Jaho Odongan Ki merupakan adaptasi dari lagu Amerika Wet and Murmur Not yang diterjemahkan ke bahasa Batak Toba oleh pendeta Toga PL Raja Gubuk. Tema lagu ini adalah ajakan bagi yang merasa lelah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar memperoleh penghiburan dan kelegaan. Yesus digambarkan sebagai tempat yang teduh dan sahabat yang setia bagi setiap orang yang lelah dan berbeban berat. Keselarasan dengan pengajaran AKBP Reformasi Lutheran dalam lagu ini adalah kesempatan dan penghiburan dapat melalui iman kepada Kristus saja atau solus Kristus. Lagu ini sangat digemari karena memberi penghiburan yang langsung dengan kata-kata sederhana namun menyentuh inti pengalaman batin banyak orang. Gambar di sebelah kiri lirik asli yang menjadi dasar buku yang di AKBP nomor 503 yang berjudul Wet and Murmur Not, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Batak dan Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kami. Horas!